Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Katolik Musi Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Maimunah yang bertemakan analisis investasi publik. Pertama-tama, nama saya Sherly Angelia dengan NIM 2121088. Saya Sela Yolanda dengan NIM 21211030. Saya Nicholas dengan NIM 2121032. Yang pertama adalah program investasi publik. Proyek investasi merupakan upaya untuk mengalokasikan sumber daya, baik dalam skala besar maupun kecil, dengan tujuan memperoleh manfaat di masa depan. Investasi publik mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya ke proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi publik akan sangat efisien bila diperhatikan dalam jangka panjang karena akan memberikan peranan yang penting dalam menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam kasus investasi publik, pertimbangan yang mendalam dengan basis-basis aspek-aspek yang mempengaruhi layak atau tidaknya investasi, baik dalam lingkup pusat maupun daerah, perlu dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Investasi publik dapat menjadi lebih efektif, namun tantangannya adalah bagaimana menyediakan barang publik seperti infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan sebagainya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan. Pemerintah menghadapi tantangan dalam memilih investasi publik untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi ini akan digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. Berbeda dengan pengeluaran rutin yang memiliki dampak jangka pendek, investasi publik dan pengeluaran modal memberikan manfaat jangka panjang. Sebagai hasilnya, keputusan investasi yang buruk akan mempengaruhi anggaran saat ini dan tahun-tahun mendatang dalam jangka waktu yang lama. Perhatian khusus harus diberikan kepada pengeluaran investasi publik karena memiliki dampak yang lebih panjang. Investasi publik berkaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi yang merupakan proses untuk menganalisa proyek-proyek dan menentukan apakah proyek tersebut dapat dibiayai oleh anggaran modal atau investasi. Analisis investasi yang mendalam perlu dilakukan dan sangat terkait dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Program investasi publik adalah bentuk dari deal budgeting yang merupakan pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Masalah dalam pemisahan anggaran rutin dan pembangunan. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terjadi dalam memisahkan anggaran rutin dan pembangunan. Yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan kebutuhan investasi. Yang pertama adalah inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi yang memuat daftar nama dan jenis nilai investasi, kondisi, barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada sekarang. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Dan yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknik, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan kelayakan suatu investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis seperti NPV, IRR, ARR, PP atau payback period, cost benefit analysis,
dan cost effectiveness analysis. Penentuan kebutuhan investasi publik. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 2008, tujuan investasi pemerintah adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Manfaat kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum. Penentuan kebutuhan investasi publik berhubungan dengan jumlah anggaran yang akan ditentukan untuk masing-masing unit organisasi. Penting dilakukan analisis mendalam karena investasi publik berhubungan dengan transparansi dan kewajaran anggaran. Peningkatan kuantitas investasi dan kualitas investasi adalah dua kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan investasi publik. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama, investasi penggantian. Investasi ini mengikuti pola umur manfaat barang modal. Jika umur ekonomi barang modal telah habis, maka pembelian barang modal baru untuk menggantinya itu perlu dilakukan. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Yang kedua adalah investasi penambahan. Jadi perlu dilakukan penambahan apabila terjadi tuntutan peningkatan dalam cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dan output yang dihasilkan. Yang ketiga adalah investasi baru. Perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa aspek di antaranya aspek teknik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi. Aspek-aspek ini mengindikasikan keuntungan atau manfaat yang merupakan akibat adanya investasi tertentu. Yang berikutnya adalah aspek kelayakan investasi. Beberapa aspek yang secara bersamaan menunjukkan manfaat yang diterima dari sebuah investasi harus direncanakan dan dipertimbangkan. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi sehingga hendaknya dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan. Yang pertama adalah aspek teknis, yaitu bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis investasi. Ketika suatu usulan investasi sudah tidak layak secara aspek teknis, maka usulan tersebut akan menjadi yang utama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan harus dipertimbangkan. Aspek sosial dan budaya mempertimbangkan pendistribusian pelayanan yang adil dan merata, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih besar. Aspek ini juga memperhitungkan legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan dari investasi. Aspek ekonomi dan finansial. Jadi dalam aspek ekonomi, pertimbangan yang dilakukan itu meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Sementara aspek finansial menjelaskan pengaruh-pengaruh finansial dari proyek yang diusulkan. Keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan berdasarkan perencanaan anggaran. Yang keempat, aspek distribusi. Penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menerima manfaat atas keuntungan dari investasi. Dari mana asal modal yang didapatkan untuk pelaksanaan investasi? Apakah asalnya dari public revenue atau oleh individu? Ada tidaknya pajak penghasilan? Dan apakah proyek yang dijalankan itu oleh public agency atau individu? Aspek ini berkaitan dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk memperoleh pelayanan publik. Berikutnya, kami akan membahas faktor-faktor investasi publik. Yang pertama yaitu tingkat diskonto yang digunakan. Jika biaya dan manfaat terjadi pada waktu yang berbeda, nilai tersebut harus dilakukan perhitungan diskonto untuk melakukan investasi mana yang lebih baik. Tingkat diskonto sosial adalah salah satu cara untuk melihat tujuan dan keuntungan biaya. Namun, tingkat diskonto sosial ini harus dievaluasi lagi agar perhitungan biaya dan manfaat berdasarkan pada tingkat pengambilan investasi yang setara dengan perubahan dalam tingkat harga umum. Yang kedua yaitu inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka nilai real keuntungan yang diharapkan di masa depan akan semakin turun.
Sehingga tingkat keuntungan yang diperlukan akan meningkat dan menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga yaitu risiko dan ketidakpastian. Jika risiko investasi meningkat, maka required rate of return juga akan meningkat. Contoh ketidakpastian tersebut berupa ketidakpastian ekonomi, hukum, sosial, politik, keamanan, dan kebijakan investasi. Jadi, dengan adanya jaminan keamanan investasi, penegakan hukum, dan demokrasi yang kuat, serta perlindungan terhadap hak properti dan hak kontrak, risiko investasi dapat berkurang. Yang keempat yaitu capital rationing. Tantangan keterbatasan dana menjadi sebuah masalah, sehingga salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan memprioritaskan investasi berdasarkan peringkat. Selanjutnya, kami akan membahas 4 langkah penilaian investasi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Langkah ini dilakukan untuk memahami hubungan antar proyek dan untuk mengetahui seberapa jauh penerimaan atau penolakan terhadap suatu investasi dapat mempengaruhi investasi lainnya. Hasil ini penting sebagai potensi, sinergi, atau konflik yang mungkin akan muncul. Lalu yang kedua yaitu menentukan manfaat dan biaya. Biaya dan manfaat seringkali tidak dapat diukur secara langsung dalam satuan uang, sehingga metode analisis biaya manfaat sangat tepat untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Jika biaya dan manfaat suatu proyek tidak dapat diukur dalam rupiah, nilai manfaat proyek tersebut dapat dihitung secara tidak langsung dengan menggunakan analisis efektivitas biaya. Yang keempat yaitu memilih proyek dengan manfaat dan efektivitas biaya yang besar. Analisis keuangan mungkin menunjukkan bahwa proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan yang baik. Namun, faktor lain seperti pertimbangan politik, respon pemerintah, serta tekanan sosial juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, ada beberapa teknik penilaian investasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan metode penilaian tradisional. Yang pertama ada metode ROCE. Hanya melihat kinerja jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan nilai uang. Selain itu, berdasarkan pada konsep akrual yang mencakup elemen non-kas seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang. Yang kedua, yaitu analisis payback period untuk menentukan periode waktu bagi pengembalian investasi. Lalu metode yang kedua yaitu metode aliran kas yang didiskontokan. Yang pertama ada caranya NPV. Dihitung dengan mengurangi pengeluaran awal investasi dari aliran kas masa depan yang telah didiskontokan ke nilai saat ini. Proyek dengan nilai NPV positif harus diterima. Lalu berikutnya ada IRR. IRR adalah ukuran yang menyamakan aliran kas bersih di masa depan dengan pengeluaran investasi awal. Selain itu, proyek dengan nilai IRR yang tinggi dianggap memiliki potensi untuk diterima. Selanjutnya, analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat adalah metode sistematis untuk membandingkan total biaya dan manfaat dari suatu proyek atau program guna menentukan kelayakan cost-benefit analysis. Seiring digunakan dalam evaluasi proyek, sosial, dan investasi publik. Cost-benefit analysis memiliki tujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih proyek yang paling layak untuk dijalankan, terutama ketika sumber daya terbatas dan terdapat beberapa pilihan proyek yang memenuhi kriteria. Cost-benefit analysis memiliki kelemahan di mana kesulitan dalam perhitungan manfaat dan biaya sehingga dapat memberikan hasil yang keliru dalam menentukan proyek. Langkah-langkah dari cost-benefit analysis. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua biaya dan manfaat yang relevan dengan proyek atau program yang dievaluasi agar terhindar dari terjadinya double counting. Yang kedua, mengukur dan meneliti besarnya seperti contohnya biaya operasional atau pendapatan. Namun untuk biaya yang bersifat tidak berwujud seperti kualitas hidup
perlu dilakukan perhitungan kuantitatif dari nilai ekonomis tersebut. Yang ketiga, lakukan penyesuaian terhadap nilai sekarang dan biaya dan manfaat tersebut. Seperti contohnya, teknik diskonto untuk menghitung faktor waktu dan tingkat diskonto yang ditetapkan untuk mendapatkan estimasi yang akurat mengenai proyek jangka panjang. Berikutnya adalah analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya adalah metode untuk memilih dan mengevaluasi pilihan yang mempertimbangkan manfaat dan biaya terutama dalam konteks di mana sulit maaf, ulang. Yang berikutnya adalah analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya adalah metode untuk memilih dan mengevaluasi pilihan yang mempertimbangkan manfaat dan biaya, terutama dalam konteks di mana sulit untuk mengukur biaya dan manfaat secara kuantitatif. Metode ini membantu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang memberikan hasil efektif dari segi manfaat dan biaya. Langkah-langkah dari analisis efektivitas biaya. Yang pertama adalah menentukan total biaya awal, termasuk modal investasi. Yang kedua, membuat estimasi biaya operasional tahunan selama umur proyek. Yang ketiga, mengukur output proyek untuk menilai manfaat yang dihasilkan. Yang keempat, mengestimasi pendapatan yang diharapkan dari aktivitas proyek. Yang kelima, mendistribusikan biaya dan manfaat tahunan dengan metode equivalent annual recost. Yang keenam, mengidentifikasi kendala dalam mengukur biaya yang sulit dihitung secara langsung. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang dapat didiskusikan terkait materi kali ini. Yang pertama, misalnya di aspek teknis itu dijelaskan bahwa jika suatu usulan investasi sudah tidak layak secara aspek teknis, maka usulan tersebut akan menjadi yang utama untuk ditolak. Nah, jelaskan kriteria untuk menilai masih layak atau sudah tidak layaknya usulan investasi sesuai dengan aspek teknis. Nah, untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah aspek teknis adalah aspek dasar untuk menilai kelayakan investasi. Jadi misalnya dari segi lokasi geografis terkait aksesibilitasnya, kemudian potensi risiko bencana seperti gempa dan banjir, serta topografinya. Aspek lainnya adalah kualitas dan ketersediaan sumber daya lokal seperti bahan baku, tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung. Nah, perlu dipertimbangkan juga apabila dibutuhkan infrastruktur tambahan. Maka perlu dipertimbangkan untuk membangun infrastruktur baru atau memperbarui apa yang sudah ada. Nah, aspek teknologi itu juga harus dipertimbangkan, seperti secanggih apa teknologi yang dibutuhkan dan apakah suku cadangnya tersedia, dan sebagainya. Aspek estimasi waktu dan biaya juga harus dipertimbangkan karena proyek yang memakan waktu dan biaya terlalu lama dan besar itu sudah tentu tidak layak. Em, Pertanyaan lainnya adalah apakah ada regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di masa depan? Untuk jawabannya, investasi yang sudah ada saat ini sudah pasti mempertimbangkan regulasi yang sekarang sudah ada. Namun, perubahan dalam kebijakan itu dapat mempengaruhi investasi di masa depan. Misalnya, ketika terdapat kebijakan terkait finansial dan moneter, kebijakan ini akan mempengaruhi aspek finansial investasi karena berhubungan langsung dengan pendanaan investasi. Perubahan kebijakan lingkungan itu juga akan mempengaruhi investasi dari aspek sosial dan budaya. Regulasi itu juga akan meningkatkan daya tarik investasi. Regulasi lain itu misalnya seperti terkait dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aspek teknis. Contohnya, seperti kenaikan upah minimum, standar keselamatan kerja, dan sebagainya. Regulasi ini dapat meningkatkan daya tarik investasi, terutama jika investasi tersebut melibatkan banyak tenaga kerja. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, salah satu evaluasi untuk menentukan kebutuhan investasi adalah evaluasi kelayakan investasi. Aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi kelayakan investasi? Yang pertama, aspek teknis.
Aspek teknis harus dipertimbangkan untuk melihat apakah investasinya masih layak atau tidak layak untuk digunakan. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Perlu dipertimbangkan untuk melihat apakah pendistribusian pelayanannya secara adil dan merata. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Digunakan untuk menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Lalu, aspek yang keempat yaitu aspek distribusi. Perlu dipertimbangkan untuk mengetahui siapa saja yang menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Pertanyaan berikutnya yaitu telah dijelaskan ada 4 masalah dalam pemisahan anggaran rutin dan pembangunan. Apakah 4 masalah tersebut sudah teratasi semua? Jika ada masalah yang belum teratasi, apa penyebabnya? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Dikatakan sudah teratasi jika sudah ada mekanisme evaluasi yang menyeluruh dan proses perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dikatakan belum teratasi jika masih ada proyek yang tidak mencakup kebutuhan prioritas atau belum ada koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Penyebabnya bisa dari kurangnya data yang valid, koordinasi antar sektor yang lemah, ataupun keterbatasan sumber daya. Lalu yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dikatakan sudah teratasi jika proyeksi pengeluaran masa depan dibuat berdasarkan analisis tren dan kebutuhan jangka panjang yang baik. Dan dikatakan belum teratasi jika masih ada ketidakpastian dalam proyeksi pengeluaran atau belum ada alat prediksi yang memadai. Penyebabnya bisa berupa data historis yang tidak lengkap, perubahan kebijakan yang cepat, ataupun modal perencanaan keuangan yang belum memadai. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dikatakan sudah teratasi jika evaluasi proyek yang dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan. Dan dikatakan belum teratasi jika belum ada evaluasi yang menyeluruh atau evaluasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi terbaru. Penyebabnya bisa berupa kurangnya indikator kinerja yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia, atau kurangnya perhatian pada hasil monitoring dan evaluasi. Lalu yang keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Dikatakan sudah teratasi jika terdapat strategi yang jelas untuk alokasi anggaran, baik sudah untuk investasi maupun pengeluaran rutin, serta telah diintegrasikan dengan rencana anggaran jangka panjang. Lalu dikatakan belum teratasi jika perencanaan pengeluaran belum terintegrasi dengan baik atau belum ada perbedaan yang jelas antara pengeluaran investasi dan pengeluaran yang rutin. Penyebabnya bisa berupa kurangnya panduan kebijakan, proses penganggaran yang masih manual, atau adanya konflik kepentingan dalam penentuan prioritas anggaran. Berikutnya, ada apa perbedaan utama dalam analisis biaya manfaat untuk proyek investasi publik dan swasta? Yang pertama, perbedaan terdapat pada tujuan analisis. Sektor publik, tujuan utamanya adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta, fokusnya adalah pada profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perbedaannya adalah jenis manfaat yang dipertimbangkan. Pada sektor publik, mencakup manfaat yang bersifat non-moneter seperti peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas umum. Pada sektor swasta, biasanya berfokus pada manfaat finansial langsung seperti peningkatan pendapatan, penghematan biaya, atau peningkatan pangsa pasar. Perbedaan yang ketiga adalah perhitungan nilai waktu terhadap uang. Sektor publik biasanya menggunakan discount rate yang lebih rendah karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Pada sektor swasta menggunakan discount rate yang lebih tinggi karena perusahaan menghadapi risiko pasar yang lebih besar dan lebih mengutamakan pengembalian investasi yang cepat. Perbedaan yang keempat adalah pendekatan terhadap risiko. Sektor publik biasanya diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pada sektor swasta, lebih berfokus pada risiko yang lebih mempengaruhi keuntungan langsung
dan nilai saham, seperti risiko pasar, persaingan, dan fluktuasi harga bahan baku. Perbedaan berikutnya adalah pada penekanan pada keadilan dan distribusi manfaat. Pada sektor swasta, kurangnya memperhatikan distribusi manfaat ke berbagai kelompok masyarakat. Fokus utamanya adalah pada keuntungan finansial. Namun pada sektor publik, lebih memperhatikan bagaimana manfaat dan biaya distribusi dalam masyarakat. Belum menyampaikan rencana strategisnya secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jawabannya yaitu auditor harus memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk memperbaiki mekanisme komunikasi internalnya. Ini dapat dilakukan dengan cara menyusun dokumen secara strategis yang lebih rinci. Lalu juga bisa dengan cara menyelenggarakan sesi sosialisasi atau menggunakan alat komunikasi yang lebih efektif. Contohnya seperti laporan periodik atau pertemuan rutin. Auditor juga perlu memantau sejauh mana rencana tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh pihak pelaksana untuk memastikan keberhasilan dari program tersebut. Pertanyaan berikutnya, dalam tahap pengenalan dan perencanaan audit kinerja, apa risiko yang mungkin terjadi jika survei pendahuluan dilakukan secara tidak menyeluruh? Jawabannya yaitu, jika secara survei pendahuluan dilakukan secara tidak menyeluruh, maka auditor beresiko melewatkan informasi penting mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur, mengenai area resiko suatu proyek. Akibatnya, auditor dapat salah fokus dalam menentukan prioritas audit dan menyusun rencana yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu, hal ini dapat mengurangi efektivitas audit secara keseluruhan dan berpotensi akan menyebabkan rekomendasi tidak relevan atau tidak dapat diimplementasikan. Berikutnya, jika laporan audit kinerja bersifat terlalu subjektif dan tidak didukung bukti yang kuat, apa dampaknya terhadap akuntabilitas publik organisasi yang diaudit? Jadi, laporan audit yang terlalu subjektif dapat merusak kredibilitas auditor serta menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil audit. Tanpa bukti yang kuat, temuan audit dapat dianggap sebagai opini semata, bukan fakta yang berdasarkan data objektif. Hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi audit oleh manajemen organisasi, karena mereka mungkin mempertanyakan validitas temuan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi akuntabilitas organisasi dan kemampuan mereka untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Pertanyaan berikutnya, mengapa tindak lanjut menjadi bagian penting dalam audit kinerja dan apa dampaknya jika tahap ini diabaikan? Tindak lanjut penting karena memastikan bahwa rekomendasi auditor telah diimplementasikan dengan efektif oleh organisasi. Nah, jika tahap ini diabaikan, rekomendasi audit mungkin tidak dilaksanakan, yang dapat menyebabkan masalah yang sama terus berulang dan mengurangi akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap organisasi. Selanjutnya, apa peran utama laporan tertulis dalam tahap pelaporan audit kinerja? Dan mengapa laporan ini dianggap lebih efektif dibandingkan diskusi informasi? Jawabannya adalah, laporan tertulis memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, memberikan akuntabilitas permanen, dan menjadi tolak ukur yang jelas untuk evaluasi audit di masa depan. Dibandingkan dengan diskusi informal, laporan tertulis dianggap lebih efektif karena bersifat permanen, mendokumentasikan temuan secara resmi, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk tindak lanjut serta perbaikan. Pertanyaan berikutnya, dalam audit kinerja, apa yang dimaksud dengan peninjauan ekonomi dan efisiensi dari bagaimana auditor dapat memastikan bahwa sumber daya telah digunakan secara optimal? Jawabannya, peninjauan ekonomis dan efisiensi adalah proses evaluasi untuk menilai apakah sumber daya organisasi digunakan dengan cara yang hemat, biaya ekonomis, dan produktif efisiensi. Auditor dapat memastikan hal ini dengan menganalisis data keuangan, memeriksa pengendalian internal, membandingkan hasil dengan standar atau benchmark, serta mengevaluasi apakah ada cara lain yang lebih ekonomis untuk mencapai hasil yang sama.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan beserta sesi diskusi tanya jawab yang kami berikan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Sekian sesi materi dan diskusi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dan terima kasih.